Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, sehat-sehat buat seluruh migran dimanapun berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya lagi berada di lodge ataupun lebih tepatnya itu di Vihara Dwi Kwan Im. Dan menurut mayoritas masyarakat mengatakan ada beberapa sumber kalau di atas itu ada pendopo Prabu Siliwangi dan pendopo Nyi Roro Kidul. Nah, kira-kira seperti apa di atas? Ada apa aja? Ada kita mengungkap sejarah juga, eksplorasi juga. Mudah-mudahan tidak ada hambatan dan selalu dalam keselamatan ya. Pokoknya dipantau terus, dibantu di like, di komen, dan di subscribe. Lanjut. Nah, jadi buat sedulur mingkang, begitu kita naik beberapa tangga, itu udah ada kayak, kalau bahasa kita maki kayak tempat jaroh ya. Tempat jaroh kalau bahasa kita. Cuman ini kan Wihara ini itu lebih ke lekatnya itu kayak Buddha ya, ya. Buddha. Itu keyakinan para Buddha gitu kan. Nah, jadi untuk sedulur mingkang sebenarnya kalau menurut keyakinan yang memang meyakini di sini itu ini tempat suci ya, tempat suci, tempat penyembah. Tempat penyembah, cuman sebenarnya dibuka secara umum juga. Jadi untuk rekan-rekan yang belum pernah ke sini ataupun mau coba kembali liburan sambil nikmatin suasana di Vihara Dwi Kwan Im boleh tuh. Letaknya ada di loji ya, di Pelabuhan Ratu. Ini agak menarik juga ya Ki. Karena biasanya kita main horornya bukan kayak gini. Lanjut ke atas aja Ki. Nah, jadi pas kita naik beberapa tangga aja ya Ki, itu udah disajikan tuh beberapa patung-patung memang untuk keyakinan mereka juga. Ini Buddha ya Ki? Buddha. Ya. Ini dia Kwan Im-nya. Tokinya kenceng banget tuh, gede banget tokenya. Ya enggak? Mantap lah. Nah, jadi buat sedulur mingkang, kalau menurut sumber itu katanya ini tuh ada 1000 tangga Ki. 1000 tangga? Ada 1000 tangga, ya? Jadi lumayan perjuangan. Kita nge-shoot siang-siang panas, ngelewatin 1000 tangga. Aduh. Kita nggak terlalu ngomongin masalah mistis ya Ki. Untuk sekarang kita nggak ngebahas masalah mistis, horor ataupun energi yang gimana, enggak. Intinya kita eksplorasi, ngebedah lokasi di sini seperti apa, kali aja yang belum pernah ke sini jadi tahu kan Ki, dan minat gitu kan untuk sambil liburan main ke sini gitu. Begitupun yang udah pernah mungkin mau main lagi, saya silahkan gitu. Lanjut Ki. Ada patung Buddha. Ini kalau misalkan hari-hari libur rame ya. Kayaknya pengunjungnya banyak di sini. Apalagi nanti Natal tuh Ki. Iya, bentar lagi Natal ya. Iya. Kalau Natal tuh pada berkunjung juga. Enggak, takutnya apakah emang itu dihususkan tempatnya? Enggak, buat sedulur mingkang. Jadi sifatnya itu umum. Siapa aja boleh masuk ke sini, main foto-foto gitu. Dan ini tuh gratis buat seluruh mingkang. Gratis. Free. Ini masih jauh nggak ya Ki? Lumayan kayaknya nih. Panas cuy. Kalau kita ngomongin panas emang panas. Kita udah mulai setengah perjalanan Ki. Capek lumayan nih buat teman-teman, buat seluruh bingkangnya, buat teman-teman. Ini kita masih jauh posisinya perjalanannya. Dan saya juga belum pernah ke atas ya Ki, bener-bener belum pernah ke atas. Jadi katanya itu di atas tuh bener-bener kelihatan. Tapi setengah perjalanan udah mulai kelihatan Ki pantai itu. Ya, lautnya tuh. Udah mulai kelihatan pantai itu. Katanya di atas lebih kelihatan banget, lebih jelas gitu, lebih detail, lebih indah juga. Tapi gini, sebuah sedulur mingkang, saya sedikit agak cerita dulu apa yang saya rasa ya. Itu siang loh. Kita nge-shootnya bukan malam, siang. Dan posisi Rumingkang itu ngetek udah beberapa kali ya Ki. Udah beberapa kali. Tapi kayak kita tuh kayak ada yang merhatiin. Dan pamor si beliaunya ini nyampe ke kita. Kitanya agak nervous beneran. Panas dingin juga ke kitanya, merinding tuh. Semakin diomongin semakin berasa.
Jadi buat sedulur Mingkang, Kang itu posisinya di mana kita perjelas lagi di Vihara Dwi Kuan Yin, letaknya itu di pantai Pelabuhan Loji ya. Jadi untuk yang mau mampir, yang mau main-main silakan, dan ini pun gratis, dibuka secara umum gitu. Kalau pingin lebih enak, lebih tenang itu hari-hari biasa ya Ki, jangan hari libur. Pasti rame sini. Kalau hari libur rame, apalagi mau Natal gitu. Mudah-mudahan makin ke atas kita makin ada welcome juga ya Ki. Iya. Ya, dari atas makin welcome, dan sekarang udah mulai beda nih beneran. Gak tahu emang karena si kitanya yang sensitif ya Ki apa gimana, nggak tahu nih. Cuma mudah-mudahan kita bisa sampai ke atas dan gak ada halangan, gak ada hambatan meskipun siang, karena tujuan kita tuh bukan untuk apa-apa, hanya mengeksplorasi aja gitu. Lanjut. Ini bagus-bagus ya Ki. Jadi buat sedulur Mingkang dari bawah tuh ya, posisi patung naga kayak gini tuh udah penuh ya Ki. Udah penuh. Jadi di pinggiran tuh penuh, sampai ke atas tuh penuh. Ini masih jauh nggak ya Ki? Bentar lagi kayaknya. Yang perjalanan lagi lah. 500 anak tangga lagi. Waduh. Lumayan kan ya Ki? Lumayan. Tapi adem sih Ki. Adem Ya. Enak, adem. Ada buat nyantai mah. Kalau untuk buat nyantai-nyantai itu adem, enak. Ini udah mulai makin jelas nih buat sedulur Mingkang ya buat teman-teman. Kelihatan pantainya, apalagi nanti kalau udah nyampe ke atas, nyampe ke puncak. Lebih jelas ya. Berarti bener 1000 tangga itu bener Ki. Ya, Bener, aduh, agak saya. ini udah mulai ngos-ngosan saya. Dan di sini juga Ki, yang saya lihat Apa tuh? seperti ada penginapan juga ya Ki. Oh ya. Kayak buat nginep-nginep Iya. apa? Yang liburan gitu ya di sini ya. Ya untuk buat penginapan bisa gitu. Ada beberapa kamar juga Ki. Kayak kosong deh. Jadi kayaknya kalau misalkan emang kemalaman Bisa. mau istirahat bisa kayaknya. Sewa kamar di sini. Wah, pas dulu Mingkang lumayan. Mas-masan perjalanan di bawah Ki. 1000 anak tangga cuy. 1000 anak tangga loh. Jauh cuy. Lumayan. Iya. Makin ke atas tuh makin berasa ya. Makin beda. Iya, jadi bukan cuma sekedar capek yang kita rasa, tapi kayak ada Tarikan-tarikan. iya, kayak ada tarikan, kayak ada satu energi yang memang gede banget. Ini nggak tahu emang untuk disewakan seperti villa apa emang ada pengurusnya juga, apa emang ada yang ngehuni juga gitu Ki ya. Nah, jadi sebelum berarti kan kita masih panjang Masih ya. panjang tangganya. Perjalanannya masih panjang ke atas. Jadi sebelum ke situ tuh belum menuju ke puncak ke atas. Kita coba dulu. Ini ada tempat nih. Cuman perhatikan dulu nih buat sedulur Mingkang. Memang sepatu ataupun sendal harap dilepas itu kan, dijaga kebersihannya. Mungkin ya tempat suci agak suci juga ya Ki ya, gitu emang tempat suci juga. Coba kita masuk dulu aja ke sini ya Ki. Oke. Ya, sebelum kita lanjut ke atas. Nah, jadi buat teman-teman Mingkang, alhamdulillah kita udah mau nyampe di puncak ya Ki. Seperti yang saya pernah seperti yang saya tadi bahas, kita harus dibuka juga sendal ataupun sepatu, jaga kebersihan. Nah, posisinya ini nggak tahu saya tempat apa ya Ki, karena posisinya beda juga sama emang keyakinan kita. Cuman yang mau saya kasih lihat ke sedulur Mingkang di sini tuh bukan terkait ininya ya Ki, Bukan. tapi keindahan alamnya. Saya tadi sempat bilang juga ke sedulur Mingkang, kalau misalkan dari atas itu kelihatan tuh pantainya tuh kelihatan. Tapi emang bener ya Ki, Kelihatan jelas. enak.
Berarti ini udah hampir di puncak, Ki. Udah hampir di puncak ini. Udah hampir di puncak. Jadi buat teman-teman yang memang kayak mau nyoba deh ke situ main. Coba ke puncaknya, lihat dari puncaknya ya, Ki. Ini buat teman-teman yang emang belum pernah. Kalau yang udah pernah mungkin udah tahu gitu kan. Ini kalau misalkan sore enak, Ki. Enak. Tapi karena posisinya ini Panas panas, banget ini. Aduh. kita nggak terlalu kuat, Ki, lama-lama di sini, ya. Keringat udah ngocor. Iya. Aduh. Kita lanjut aja, Ki. Oke. Ini ada beberapa patung juga nih. Isinya. Itu kalau ke atas kemana sih? Mana ya? Ini lumayan kenceng ya teman-teman. Karena dulu di sini di bawah sedurung minggang. Aduh. Ini posisinya meskipun siang, tapi kencang, beneran kencang posisinya. Banyak patung-patung juga ya, Ki. Banyak patung, kayak ada yang Idrak ya? Ya. Jujur saya udah nggak terlalu kuat kalau dipaksain, karena yang jadi patokan saya tuh memang ini tempat suci untuk keyakinan mereka. Jadi beda kitanya juga. Mereka kenceng banget. Aduh. Coba dikasih lihat dulu aja, Ki, di situ dulu aja. Buat teman-teman Rumingkang, buat saudara Rumingkang biar tahu ya seperti apa di atas itu ada patung apa aja. Karena emang dari tadi aduh, dari bawah aja udah beda nih teman-teman. Saya begitu take itu dari bawah udah beda, udah berasa. Ternyata nyampe ke puncak ya, mungkin ini titik yang paling mereka sucikan ya, Ki. Makanya kita harus buka sepatu juga, sandal juga gitu. Ini yang paling kenceng beneran. Tapi nggak tahu ke atasnya apakah memang lebih kenceng lagi, Ki, ya. Apakah seperti apa kita nggak tahu. Cuma mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga, karena tujuan kita kesini itu bukan untuk apa-apa, hanya ngesut doang, hanya memperlihatkan ada apa aja, ada patung apa aja, bukan yang lain-lain, enggak gitu. Wah, sedulur Mingkang, kita coba masuk lebih dalam. Cuman saya ini lihat itu juga ya, Ki, lihat ada kayak, mohon maaf, dilarang masuk ke dalam begitu. Jadi kita nggak bisa maksain untuk masuk ke dalam. Kita lihat dari sini aja ya, Ki. Dari sini aja. Kita ngikutin peraturan di sini juga, katanya nggak boleh masuk sampai ke dalam tuh. Jadi biar nggak penasaran sedulur Mingkang, biar tahu juga seperti apa di dalam. Ini beneran kenceng sayanya. Ini meskipun siang, aduh. Luar biasa nih. Kolam. Mungkin sebagian orang pendapat sebagian orang itu indah ya, Ki. Indah, banyak patung-patung, bisa foto-foto. Tapi kalau yang kita rasa lebih dari itu. Ada yang lain. Ada yang lebih kita rasakan yang nggak bisa semua orang merasakan juga gitu. Mulai berat, Ki, kepala saya. Keluar lagi ya. Nah, jadi untuk sedulur Mingkang, kita agak sedikit tenang dulu, nyantai dulu ya, karena lumayan perjalanan. Ya, Keringat ya. tadi pas kita sempet buka alas kaki juga ya, Ki. Kita buka sepatu, buka alas kaki. Mungkin memang itu tempat yang paling suci untuk kepercayaan mereka. Itu paling kenceng beneran. Saya sampai pengen kayak batuk juga, sesak banget di situ bener. Dan tepat di belakang itu kan masih jauh ya, Ki, ke atas. Masih jauh ke atas. Jadi di tepat di belakang itu ke sebelah kanan ada pendopo Eyang Semar dan juga pendopo Eyang Prabu Siliwangi. Nanti kita coba shoot seperti apa di dalam, tapi saya nggak bisa
menceritakan lebih detail, lebih jelas begitu ya. Cuma nanti kita lihat sama-sama seperti apa di dalam pendopo yang Semar dan pendopo yang Prabu Siliwangi itu. Tadi apa yang dirasain Ki di dalam? Ini satu tadi ya sesek ya. Ya. Saya juga ngerasain itu sesek. Kalau sesek iya, Sesek banget di situ. berasa Kedua, banget. kayak ada yang perhatiin kita terus menerus Iya. di situ tuh. Memang. Yang saya rasa itu di patung-patung. Patung banyak yang di itu, yang dipajang di depannya. Tapi ada sedikit kejanggalan Ki, yang saya rasa kayak mereka itu nggak suka. Iya, emang. Pas waktu kita shoot, waktu kita ngetek nih buat teman-teman semua ya, pas kita coba ngetek, coba nge-shoot di atas tuh kayak mereka tuh nggak suka. Seakan-akan mereka tuh nggak ngizinin gitu buat kita nge-shoot. Padahal kita tidak memperjelas apa-apa enggak gitu. Karena emang dari awal juga dari bawah kita sudah sempat koordinasi dulu ya Ki, sama yang di bawah, sampai jaga di bawah silakan nggak apa-apa gitu, karena emang itu sifatnya umum, tempat main juga. Lagian pembawaan kita juga untuk sekarang nggak terlalu horor ya Ki, gitu. Tidak menegaskan tentang horor enggak gitu. Ini masih lumayan jauh perjalanan Ki, masih ke atas. Tapi kita coba ke pendopo yang Semar dulu dan pendopo yang Prabu Siliwangi ya, biar nggak penasaran juga buat teman-teman semua. Nah ini sebelah sini nih. Sebelah sini. Jadi yang dimaksud sama pendopo Eyang Semar tuh mungkin di sini ya Ki, di sini. Nah ini nih. Jadi jalannya tuh ke sini, ke pendopo Eyang Prabu Siliwangi itu. Kita lanjut lewat aja ya Ki, karena kita juga nggak terlalu tahu itu kan lokasi ini seperti apa, biar nggak penasaran. Pendopo Prabu Siliwangi. Tadi kita udah sempat masuk juga ke pendoponya Eyang Semar, cuman kita nggak berani masuk juga gitu kan, cuma di luar aja. Terus sempat ke pendoponya Prabu Siliwangi ya Ki, dan tadi mudah-mudahan sempat kesut juga ya Ki. Macannya agak sih ya, agak kesut kan tadi lumayan gitu, karena memang ada beberapa orang juga nggak enak lah gitu. Jadi udah tahu kan di dalamnya itu di pendoponya Eyang Prabu Siliwangi itu memang udah dominan sama macan ya gitu. Kita lanjut ke atas, mudah-mudahan makin seru ke atasnya. Tapi ini masih perjuangan Ki, masih perjuangan. Masih siap nggak? Harus siap, masih kuat. Dilanjut sedulur Mingka. Aduh, perjuangan. Yang saya rasa bisa jadi lebih dari 1000 tangga nih Ki, kayaknya. Cuman kayak emang lebih menekankannya itu 1000 tangga gitu. Tapi kayaknya lebih deh. Posisinya panas juga Ki, ya. Udah kita nge-shoot itu panas, naik tangga. Ya Allah. Lebih enaknya tuh kayaknya malam ya Ki. Malam enak. Kalau malam enak kan adem gitu, nggak terlalu capek, kitanya nggak terlalu berasa. Saya tuh masih penasaran sama ini Ki. Apa tuh? Pendoponya Prabu Nyi Roro Kidul. Itu karena tadi sempat di bawah tuh memang ada penjelasan, ada juga pendoponya Nyi Roro Kidul. Saya masih agak penasaran ke situ. Bang, di mana pendoponya? Di mana? Tadi itu kriterianya itu ada patung besar dan tepat. Nah, tepat di depan saya tuh memang ada patung. Kayaknya ini deh Ki. Kayaknya ya. Ini sih. Subhanallah. Kalau kita bilang capek, iya. Yang dimaksud sama pendopo Nyi Roro Kidul kayaknya ini. Ya. Ini pendopo Nyi Roro Kidul apa Prabu Siliwangi nih?
Prabu Siliwangi di bawah soalnya Ki. Ini pasti Nyiro Kidul. Berarti ini Nyiro Kidul ya. Nah, jadi buat seluruh Minggang, alhamdulillah setelah kita perjalanan dari bawah, mulai dari awal ya Ki, dari awal ngetek sampai perjalanan 1000 tangga sampai akhirnya kita di puncak, nyampe juga di puncak. Dan di puncak ini tuh ada pendoponya Nyi Roro Kidul, kan Ki, biar teman-teman juga tahu gitu kan, kalau misalkan di ujung puncaknya daripada Vihara Dwi Kuan ini tuh ada pendoponya Nyi Roro Kidul, ibunda gitu. Dan alhamdulillah kita juga udah sempat masuk, udah sempat lihat-lihat, cuman mohon maaf kita nggak bisa shoot ya Ki di dalam gitu kan, ada aturannya juga, ada adab juga gitu. Karena meskipun tidak berbaur yang bersifat mistis horor, adab dan permisi itu harus ya Ki. Harus, adab intinya begitu. Nah, dari tadi kita coba dari bawah jalan ngelewatin beberapa tangga sampai di puncak, cukup terobati juga Ki. Ya. Karena pemandangan ya. Iya, sama pemandangan yang di atas. Karena ini kan udah nyampe di puncak, posisinya udah enak banget buat nenang. Lumayan terbayar juga rasa capek kita. Ya. Nah, jadi buat Seduh Minggang dipantau terus ya di channelnya Tapak Peminggang. Jangan lupa dibantu disupport ya, di like, di komen, di subscribe seperti biasa. Ya, kita itu sebelum kemana-mana, apalagi ke tempat-tempat yang seperti spiritual, supernatural, berbau-bau mistis, horor. Yang seperti ini tuh yang pertama tetap doa, adab itu penting, adab, permisi, terus setelah itu baru jalankan. Seperti biasa, ada wejangan daripada Rumingkang, ngalugai turun gunung, napak kilas di Pangabaran. Semoga tontonan menjadi tuntunan. Salam rahayu, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.